Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ini ada Bill Clinton, kemudian Mbak Dona ya, Dona Eksanti, kemudian ada Revi Mediantama, kemudian ada Rafika, kemudian ada Ahmad Faris ya, kemudian Aulia. 6 orang ya, baru 6 orang. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang politik hukum pidana ya. Sebelumnya saya coba telusuri sudah sampai di mana gitu ya, Prof. Narto selaku pengajar sebelumnya ya sudah memberikan materi sampai di mana gitu maksud saya. Tapi ternyata beliau memang baru ya mungkin ngasih pengantar saja ya barangkali di awal dan selebihnya ngasih tugas gitu. Karena memang beliau apa namanya? Kesulitan gitu ya. Mau kuliah pakai Zoom ini beliau kayaknya agak keberatan gitu. Jadi makanya dia agak ini gitu, agak nggak mau gitu ya kalau pakai Zoom, pengennya sih tatap muka gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang kan juga tidak memungkinkan gitu ya untuk tatap muka. Jadi seperti itu. Jadi makanya Prof. Narto juga ya hanya itu tadi gitu ya, hanya ngasih pengantar terus selebihnya memberikan tugas gitu ya, karena beliau agak sulitan berkomunikasi dengan cara seperti ini. Ya sebetulnya juga banyak dosen yang sama ya, artinya sebetulnya aku suka nggak suka ya dengan metode ini, cuman ya namanya juga keadaannya lagi seperti ini, jadi ya mau nggak mau harus dilaksanakan gitu. Ya mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan perkuliahan dengan efektif ya, sehingga pembelajaran kita dapat mencapai tujuannya seperti yang kita inginkan. Baik, jadi kita akan bicara soal politik hukum pidana. Nah, sebagaimana kalau kita pernah tahu tentang belajar politik hukum ya secara umum, ya mirip juga, sama juga gitu ya. Nah, cuma konteks dari kita belajar Ngelak ya Kak? Bapaknya ngelak. politik hukum pidana ini lebih ke Baik, sorry. Tadi ada yang nelpon kok tiba-tiba dia mute sendiri ya. Saya juga heran, apa memang otomatis begitu sistem di Zoom-nya gitu ya. Ada telepon terus dia mute sendiri otomatis. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau dalam konteks dalam hukum pidana gitu ya, seperti yang diajarkan oleh para guru-guru kita sebelumnya, bahwa yang namanya politik hukum pidana itu yang dipelajari itu adalah mengenai pembaharuan hukum pidana. Gitu. Jadi secara umum dia belajar tentang pembaharuan hukum pidana. Ya. Jadi kok pembaharuan hukum pidana sih gitu ya? Ternyata memang ilmu hukum pidana ini memang dia itu kita memang selalu dalam proses pembaharuan. Apalagi saat ini ya sampai sekarang KUHP kita belum disahkan. Ya, itu tentu jadi PR bersama juga para ahli, juga para sarjana hukum bidang hukum pidana, tentu ini menjadi PR bersama yang sama-sama harus dituntaskan gitu ya. Baik, ini ada slide yang mau saya tampilkan. Bentar ya.
Baik, ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, baik, kelihatan. Jadi ini sebagai pengantar. Jadi, nah ini saya ambil slide dari slide-nya Prof. Barda ya. Kebetulan ini waktu saya kuliah S2 juga, beliau juga menyampaikan ini slide-nya. Jadi saya juga pakai dan beliau pesan boleh katanya kalau mau disampaikan ke mahasiswanya boleh silahkan gitu. Jadi saya sampaikan atas seizin beliau ini. Baik, nah kita tahunya dulu ya, ceritanya dulu bagaimana sih sebetulnya pembaruan hukum pidana di Indonesia ini. Karena tadi saya ulangi bahwa kita dalam konteks bicara soal politik hukum pidana itu kita akan bicara tentang pembaharuan hukum pidana. Nah, kalau pembaruan hukum pidana itu bukan sesuatu yang baru, tapi ternyata itu sudah sangat lama ya, masih sudah sangat lama diperbincangkan. Itu sudah lama ya. Jadi sejak konsep pertama itu ini bukan 53 tahun yang lalu, ini pada saya kuliah tahun 2008. Berarti kalau sekarang ini sudah sekitar 12 tahun ya. 12 tahun yang lalu berarti sekarang sudah 64 tahun yang lalu. Ya. Sudah 64 tahun yang lalu itu konsep KUHP yang pertama itu sudah muncul. Ya, sejak 64 tahun yang lalu. Coba Anda bayangkan gitu ya. Sampai saat ini itu belum disahkan. Ya, jadi ini memang konsep yang sangat lama gitu ya. Konsep yang udah 64 tahun gitu ya. Udah lama sekali gitu ya. Sudah melewati 7 periode presiden tuh Anda bayangkan. Ini sekarang sudah 8. Ya, sudah 8 presiden ya. Sudah 17 yang meninggal. Yang meninggal ini maksudnya adalah perancangnya, para perancang. Di antaranya 7 guru besar. Ya, kalau guru besar yang sekarang merancang masih hidup ya, antara yang Prof. Barda, kemudian Prof. Harkristuti, kemudian juga Profesor Romli ya. Yang udah meninggal baru Prof. Muladi. Ya, karena beliau termasuk dalam perancang. Ya, jadi berarti sekarang sudah 8. Sudah 8 guru besar yang meninggal. Coba Anda bayangkan. Nah, kemudian dari kakek sampai cucu jadi kakek. Nah, ini Prof. Barda menggambarkan bahwa pembaruan hukum pidana ini sudah dimulai ya, karena pembaruan hukum pidana itu diidentikan dengan rancangan undang-undang KUHP kita yang baru ya. Itu sudah dimulai sejak zaman Prof. Mulyatno. Ya, zaman Prof. Mulyatno kemudian turun ke muridnya itu Profesor Sudarto. Nah, Profesor Sudarto itu gurunya Profesor Barda. Nah, sampai sekarang Profesor Barda. Sekarang Profesor Barda juga udah mulai jarang dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP. Yang masih eksis itu Prof. Harkrisno yang masih eksis untuk ikut terlibat dalam pembahasan. Prof. Barda sendiri sudah tidak terlalu aktif ya karena beliau sudah tua ya. Secara fisik juga beliau sudah susah gitu ya untuk kemana-mana gitu. Walaupun masih sehat sebetulnya, tapi udah jarang dilibatkan. Yang masih sering aktif itu Prof. Harkrisno UI ya. Nah, yang muda-muda sekarang ini yang masih sering ikut dalam pembahasan itu adalah yang muda-muda ya, Profesor Indriyato Seno Aji ya, kemudian juga Prof. Topo Santoso ya, dan lain-lain itu yang di bawah-bawahnya. Jadi udah periode keberapanya gitu ya, udah itu tadi dari kakek sampai cucunya udah jadi kakek juga gitu ya sekarang itu. Nah, ada beberapa pokok bahasan di dalam rancang bangun ini. Makanya saya judulnya ada rancang bangun ya, Sistem Hukum Pidana Nasional ya, SHPN. Pada tahun 64 ya, Mulyatno itu sudah menulis atas dasar atau asas-asas apakah hukum pidana kita hendak dibangun. Ya. Ini saya ada makalahnya kalau misalkan ada teman-teman Pak berminat mungkin nanti kita bisa fotokopi. Saya juga dapatnya dari fotokopian ya dari UGM. Kebetulan ada teman yang kuliah di sana dan saya minta gitu ya. Ternyata katanya bukunya tidak boleh dibawa keluar gitu, hanya boleh difotokopi. Akhirnya saya minta fotokopi. Atas dasar atau asas-asas apakah hukum pidana kita hendaknya dibangun? Itu sudah dibahas oleh Profesor Mulyatno sejak tahun 1964. Ya. Udah lama sekali ya. Berarti ini membahas tentang rancang bangun asas-asas hukum pidana. Ya. Kemudian pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasarnya atas asas-asas hukum pidana nasional
Ya, kemudian sampai 2017 rancang bangun hukum pidana nasional dalam konsep RUU KUHP. Ya. Dan sampai saat ini gitu ya, masih membahas tentang rancang bangun. Ya, sudah 64 tahun ya, masih membahas tentang rancang bangun. Tahun 2019 itu hampir saja disahkan ya, itu apa namanya? Sepertinya memang anti klimaksnya si Profesor Muladi ya, yang pada saat itu dia memang sangat gencar ya, tapi kemudian ditolak juga oleh publik ya, kemudian tidak jadi disahkan KUHP kita tahun 2019 itu tepatnya ya. Nah, sampai periode sebelumnya, sebelum disahkan itu masih membahas tentang rancang bangun. Kalau sekarang sih udah mulai berubah ya, artinya udah mulai ajak dan udah mulai melakukan sosialisasi. Kemarin di beberapa kegiatan oleh Kemenkumham itu sifatnya sosialisasi, ya sosialisasi mengenai RUU KUHP kita yang baru, ya itu sifatnya sosialisasi. Nah, mudah-mudahan ini sebuah langkah maju dan ada titik terang yang mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa tahun ke depan KUHP baru kita ini bisa disahkan ya. Nah ini gambarnya gitu ya. Ini Prof Bada, ini Prof Bada yang buat ya. Disusun ini Prof Mulyatno, kakeknya, anaknya Prof Sudarto, cucunya ini Prof Bada sendiri. Nah pada saat itu dia sudah jadi kakek juga gitu, dari kakek ke kakek. Ini dia menggambarkan situasi emosionalnya ya, bagaimana bahwa pembaharuan hukum pidana kita ini itu sudah sangat lama sekali, ya, sudah sangat lama sekali dan sampai sekarang belum finish ya. Oke, saya coba ini dulu cari yang pokok-pokoknya saja. Ini ya. Bentar. Nah, ini. Jadi KUHP itu sistemnya kaku, ya. Nah, sekarang dibuat menjadi fleksibel. Kaku itu memang sudah dari sananya, sudah dari WFS-nya itu begitu, ya. Wet Book Construct yang kemudian diambil oleh kita sebagai hukum pidana nasional, itu memang pada prinsipnya itu hukum pidana KUHP-nya sistemnya kaku, ya. Antara lain apa? Dia dibilang sistem yang kaku, yaitu ada landasan yuridis yang diimbangi dengan definisi pengertian yuridis tentang tindak pidana. Ya, jadi memang apa namanya? Ada definisinya gitu ya, ada landasan kemudian ada definisi ya. Kemudian ada asas AFAU dan AFAS itu tadi slide sebelumnya nanti kita akan apa namanya? Kita akan bicarakan nanti ya. Nah, jadi dari yang sistem yang kaku tadi kemudian kita mencoba buat fleksibel. Ini rancang bangun KUHP yang baru ya. Kemudian ada asas permaafan hakim, rechtelijk pardon. Ya. Kemudian ada asas modifikasi pidana. Ya, modifikasi pidana walaupun sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Ya, tapi pasal ini kemudian dihapus dalam perkembangannya. Kemudian ada pedoman pemidanaan sehingga tidak kaku, ya, tetapi elastis. Ya. Kemudian apalagi yang menunjukkan dibuat fleksibelnya? Ada perumusan tujuan yang diintegrasikan dalam sistem pemidanaan. Nah, ini yang menjadi hal yang termasuk yang paling krusial ya di dalam buku 1 ya. Kalau ini bicaranya di buku 1 ada perumusan tujuan. Karena sebelumnya di dalam KUHP kita, cobalah Bapak Ibu lihat ya di KUHP kita yang saat ini, sama sekali tidak ada perumusan mengenai tujuan pemidanaan. Sama sekali tidak ada. Adanya di mana? Adanya di dalam doktrin, ya di dalam teori, di dalam buku-bukunya para ahli gitu ya. Ada yang menyebutkan itu di bukunya Prof. Sudarto dan Profesor Bada ada menyebutkan mengenai tujuan pemidanaan. Tapi dalam KUHP tidak disebutkan. Gitu. Padahal ya sebagai apa namanya sebagai ketentuan perundang-undangan tentu dia harus punya tujuan ya dalam apa namanya dalam penegakannya tentu dia harus punya tujuan. Tujuannya itu mau ngapain? Gitu, kan? Nah di dalam rancangan KUHP kita yang baru tujuan itu sudah ditempatkan di dalam ketentuan-ketentuan umum ya sehingga apa namanya dalam pembuatan normanya itu sudah sesuai dengan tujuannya, ya sudah sesuai dengan tujuannya. Atau kalaupun tidak sesuai, nanti orang bisa menilai, oh norma ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan
pidanaan yang sudah disampaikan atau sudah disebutkan atau sudah ditaruh di buku 1 di dalam KUHP ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada asas pidana penjara bisa dicicil. Nah, ini juga hal yang luar biasa yang fleksibel. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu ya. Yang baru ini sebetulnya ini ya, ada asas permaafan hakim. Sebelumnya tidak ada, ya. Sebelumnya tidak ada di dalam KUHP kita, ya. Tapi ini di asas di rancangan KUHP kita yang baru ada ide permaafan hakim, ya. Kalau dibilang itu ide asas ini bukan asas sebetulnya, tapi ide permaafan hakim atau bahasa Belandanya rechtvaardig pardon, ya. Ini sebetulnya di Belanda sudah diterapkan, tapi di kita belum menerapkan ini. Jadi hakim bisa memaafkan, ya memaafkan kesalahan dari si pelaku, sehingga kalau dia kesalahannya tidak ada kan berarti dia tidak bisa dipidana ya, karena unsur perbuatannya tidak terpenuhi karena unsur kesalahannya sudah tidak ada. Ya, itu yang paling modern ya, artinya ada asas permaafan hakim di dalam rancangan KUHP kita. Ya. Kemudian ada pedoman pemidanaan, ya, sehingga tidak kaku tapi elastis. Ya, ada pedoman pemidanaan. Selama ini kita tidak ada pedoman pemidanaan. Ya, di dalam KUHP kita kan tidak ada pedoman pemidanaan gitu. Ya, sekarang di dalam rancangan bangun KUHP kita itu sudah ada pedoman pemidanaannya. Ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam KUHP-nya ya, dan rancangan undang-undang KUHP kita yang baru. Itu bisa dilihat di situ. Nah, ini penggambaran oleh Probarda ya. Jadi ini sudah seperti kandungan yang besar, ya, tapi nggak lahir-lahir gitu KUHP ini. Ya udah 64 tahun sekarang ya, tapi belum juga lahir sampai saat ini. Ya, gitu. Itu penggambaran ininya, penggambaran padanannya gitu ya. Nah, seperti tadi digambarkan bahwa KUHP kita itu sebetulnya sebagai sistem yang kaku, ya. Kemudian di era evaluasi, nah bagaimana membangun sistem yang tidak kaku atau fleksibel, ya. Nah, supaya dia berorientasi atau membangun sistem yang tidak kaku atau fleksibel, itu orientasinya itu kepada keadilan atau keseimbangan, ya. Jadi dia harus berorientasi pada keadilan dan keseimbangan atau keseimbangan. Jadi tidak lagi berorientasi pada kepastian hukum, ya, karena KUHP kita itu kan dulu dibangun atas prinsip ya atau orientasi kepada kepastian hukum. Ya, orientasinya begitu. Tapi dalam perkembangannya, dalam kemajuan ilmu pengetahuan ya, kemajuan pengkajian dan sebagainya, itu orientasinya kemudian diubah. Tidak hanya bicara soal kepastian hukum, tapi juga bicara tentang keadilan dan ide keseimbangan, ya. Ide keseimbangan apa yang mau diperjuangkan di dalam rancangan KUHP kita yang baru atau dalam pembaruan hukum pidana kita ya, atau bisa dikatakan sebagai politik hukum pidana kita saat ini ya, yaitu ide keseimbangan monodualistik, ya. Apa itu? Yaitu antara kepentingan masyarakat umum ya dan kepentingan individu. Ya, jadi semuanya harus diperhatikan. Ya, tidak hanya kepentingan individu yang selama ini diperhatikan ya, yaitu misalkan hanya pelaku dan korban saja, tapi sekarang juga bahkan kalau dulu itu dibilang kita itu KUHP itu hanya cenderung memikirkan kepentingan pelaku saja gitu ya, tidak memikirkan yang lain. Padahal di situ ada korban, ada juga masyarakat umum. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, tapi di dalam rancangan KUHP kita yang baru itu sudah ide keseimbangan monodualistiknya ini sudah muncul ya. Artinya juga memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat dan juga kepentingan korban ya. Kemudian antara perlindungan kepentingan pelaku atau individualisasi pidana dan korban. Ya. Jadi selama ini saya sampaikan bahwa kita itu individualisasi pidananya seperti itu, ya, yaitu hanya mementingkan kepentingan pelaku saja, ya, hanya kepentingan pelaku saja, tidak mementingkan kepentingan korban. Nah, di dalam rancangan bangun KUHP yang baru atau dalam pembaruan hukum pidana kita itu sudah mementingkan juga upaya perlindungan terhadap korban, ya.
Kemudian antara faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif, ya, orang batinnya atau sikap batin. Ya, ide dada strafrecht. Ya. Kemudian antara kriteria formal dan material. Ya. Kemudian antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas, fleksibilitas dan keadilan. Ya, dan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, personal dan atau universal. Ini juga yang menjadi perhatian khusus di dalam pembaruan hukum pidana kita saat ini, ya. Tidak keseimbangan monodualistik, cirinya seperti tadi. Nah, sekarang kita coba ini deh. Tujuan pemidanaan, ini contohnya ya, implementasi ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan. Ini dalam rancangan tahun 2004. Ya, ada yang baru yang sangat tapi substansinya tidak berubah ya. Substansinya mirip ya, tentang tujuan pemidanaan ini. Ini di buku 1 ya. Pemidanaan bertujuan, nah, jadi ada tujuannya. Yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum, norma hukum demi pengayoman masyarakat. Coba. Ya, mencegah, ada ini sudah disebutkan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ini sama sekali nggak ada di dalam KUHP kita yang ada saat ini, ya. Tidak ada gitu. Kalau dalam rancangan KUHP itu disebutkan tujuan pemidanaan itu adalah untuk memasyarakatkan terpidana, ya, dengan mengadakan pembinaan. Gitu. Berarti harus apa? Berarti harus kita membuat program-program khusus ya yang dapat diberikan kepada terpidana atau narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tujuannya untuk melakukan pembinaan. Sekarang udah banyak. Ya. Sekarang walaupun secara norma belum terrealisasi gitu ya, tapi secara implementasi atau secara aplikatifnya itu sudah mulai dijalankan. Ya, itu sudah mulai dijalankan di dalam lembaga-lembaga masyarakat kita. Itu dasarnya dari mana mereka melakukan itu? Nah, dasarnya mereka itu melakukan ya memang belum ada dasar KUHP dari KUHP-nya, tapi itu tadi karena perkembangan global gitu ya, itu akhirnya mulai disesuaikan. Kemudian yang ketiga apa? Menyelesaikan konflik ya yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Nah, itulah kemudian muncul di dalam rancangan KUHP kita ada ide restoratif justice. Ya, ada ide restoratif justice. Kalau sekarang udah ada apa belum restoratif? Sudah ada, sudah diimplementasikan. Tapi ada batasannya. Ya, batasannya itu satu, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada. Kemudian sekarang sudah ada di dalam Peraturan Kapolri ya. Peraturan Kapolri itu sudah ada juga yang mengatur tentang pemberian restoratif justice ya dalam proses penyidikan. Kemudian di dalam peraturan Jaksa Agung juga ada ya yang juga memberikan restoratif justice dalam proses penuntutan. Tapi ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya seperti di peraturan Jaksa Agung itu kan perkara-perkara yang ringan saja ya, yang sepele-sepele lah ya bisa dikatakan demikian gitu ya, walaupun tidak sepele juga sebetulnya. Tapi itu yang bisa diberikan. Nah, di dalam rancangan KUHP kita yang baru itu dibuat umum. Jadi sebetulnya karena di dalam yang terakhir itu saya perhatikan itu dia tidak menyebutkan batasan ya. Artinya mungkin bisa saja di dalam tindak pidana yang berat sekalipun, misalkan tindak pidana pembunuhan, tapi ketika sudah diselesaikan konfliknya, ya konfliknya ini masalahnya kan di konfliknya. Ketika konfliknya udah selesai gitu ya. Ya buat apa lagi gitu dilanjutkan. Saya kasih contoh. Waktu saya menyusun disertasi, saya melakukan penelitian dengan narasumbernya orang-orang peneliti adat Papua ya. Jadi mereka ketika ada tindak pidana yang berat sekalipun, misalkan pembunuhan, gitu, pembunuhan yang menyebabkan kematian ya, itu mereka tidak buru-buru serahkan itu si pelaku kepada polisi, tidak. Gitu. Tapi mereka berupaya menyelesaikan konflik. Ya, menyelesaikan konfliknya dengan apa?
dengan adat ya, dengan cara adatnya masing-masing. Nah, pada saat itu saya bilang bagaimana cara menyelesaikan konflik. Nah, itu kemudian ketika ada peristiwa pembunuhan, kemudian para tetua adatnya ketemu, kemudian dengan si keluarganya ketemu gitu ya, dilibatkan ya, kemudian bagaimana ditanya sama keluarganya, bagaimana ini untuk menyelesaikan peristiwa seperti ini. Nah, dari adatnya itu biasanya mereka ada semacam seperti ganti rugi ya. Tapi ganti ruginya itu tidak banyak, tidak apa namanya, bukan justru bukan tidak banyak, tapi banyak gitu ya. Walaupun sifatnya modelnya aneh. Ya, yang saya teliti itu dia bilang untuk menyelesaikan masalah pembunuhan ini, si pihak keluarga pelaku ya dia harus membayar uang koin sebanyak 1 drum. Gitu. Terus saya bilang apa dengan saat ini itu masih bisa direalisasikan? Masih bisa direalisasikan dan masih terjadi kata dia. Gitu ya. Saya ingin memastikan bahwa memang itu bisa terrealisasi atau tidak dengan membayarkan uang sebanyak 1 drum itu. Kata narasumber saya itu bisa itu terjadi Pak kata dia, dan itu apa namanya direalisasikan oleh masyarakat adat. Terus selesai gitu. Jadi memang targetnya menyelesaikan konflik. Ketika konfliknya sudah selesai, berarti pemidananya sudah cukup. Ya, tidak perlu lagi diperpanjang. Ya. Itu ya, jadi pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat yaitu membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Gitu ya. Jadi adanya pemidanaan itu untuk membebaskan rasa bersalah. Ya. Nah, kemudian ada catatannya lagi, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Ya. Jadi pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan. Jadi kalau ada definisi mengenai pidana itu apa? Pidana itu nestapa itu ya. Yaitu mungkin paradigma lama ya, paradigma lama seperti itu. Gitu. Tapi pada prinsipnya pemidanaan itu saat ini ya mungkin belum berlaku sebagai hukum positif kita ya. Tapi pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan ya dan merendahkan martabat manusia. Jadi bukan untuk itu ya. Nah, ini tentang tujuan pemidanaan. Nah, tujuan pemidanaan, inti tujuan pemidanaan dalam konsep. Nih. Yang pertama ada aspek perlindungan masyarakat, kepentingan umum. Ya. Khususnya yang pertama pencegahan kejahatan. Ya. Jadi pencegahan kejahatan untuk masyarakat gitu ya. Kemudian pengamanan, pengayoman masyarakat. Ya, kemudian pemulihan keseimbangan masyarakat, ya, penyelesaian konflik atau mendatangkan rasa damai. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi pencegahan kejahatan, kemudian pengamanan atau pengayoman masyarakat, ya, kemudian pemulihan keseimbangan masyarakat, penyelesaian konflik. Ya. Karena seringkali seperti ini. Oke, pelakunya udah tertangkap. Ya, misalkan kayak konflik, kayak di dalam masyarakat tradisional itu kan masih ada ya, masih erat itu ikatannya itu masih sangat erat gitu ya. Nah, ketika ada seseorang itu melakukan kejahatan terhadap warga yang lain gitu ya. Nah, kemudian itu masih menimbulkan dendam. Ya, masih menimbulkan dendam, merasa tidak senang walaupun si pelakunya itu mungkin udah dipidana, udah dipenjara dan sebagainya. Tapi dia masih menimbulkan dendam. Nah, jadi gimana caranya? Caranya itu tadi ya, dengan upaya-upaya lain, dengan upaya-upaya tambahan ya yang bisa dilakukan dalam rangka itu ya menyelesaikan konflik dan juga mendatangkan rasa damai sehingga itu betul-betul selesai ya, betul-betul selesai. Kemudian aspek pelindungan atau pembinaan individu ya. Ini targetnya adalah memasyarakatkan terpidana atau resosialisasi atau rehabilitasi ya. Kemudian membebaskan rasa bersalah, dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan manusia. Ya. Jadi aspeknya ada aspek perlindungan atau pembinaan individu. Nah, tapi ada tujuan pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam rancangan KUHP kita. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Prof. Wardah dengan dia melakukan beberapa studi perbandingan ya.
Yang pertama, memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis. Ini karena dia ngambil dari Yugoslavia ya, AOP-nya Yugoslavia. Kemudian melindungi tatanan ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi. Ya. Kemudian memperbaiki atau memulihkan kembali keadilan sosial. Ya, mendidik ketaatan atau kesadaran hukum warga masyarakat. Ya, kemudian memperbaiki dan mendidik kembali terpidana ya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan, dan untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup. Nah, ini yang secara eksplisit tidak disebutkan secara eksplisit maksud saya ya. Ini dilihat dari komparasi. Tujuan pidana. Sebentar, saya mau, ini kita udah bicaranya udah agak terlalu jauh sebetulnya. Ada nggak materinya di sini ya? Oke, saya keluar dulu ya dari slide ini ya, karena ini sudah terlalu jauh sepertinya. Baik, saya akan bicara saja karena di slide tidak ada. Jadi balik lagi ke topik besar kita tentang pembaruan hukum pidana ya, atau menjadi yang bahasan utama dalam politik hukum pidana kita itu adalah pembaruan hukum pidana ya. Dia itu digambarkan sebagai upaya untuk restrukturisasi atau rekonstruksi. Ya, restrukturisasi atau rekonstruksi. Makanya kalau ada anak-anak S1 itu menulis skripsi, ya judulnya itu rekonstruksi atau restrukturisasi, itu dianggap terlalu berat ya, karena S1 kan masih ya namanya masih mencoba menjabarkan atau menjelaskan definisi-definisi gitu. Jadi kita anggap itu masih belum lah gitu ya, belum saatnya. Nah, kalau udah bicara restrukturisasi, kemudian ada rekonstruksi, itu sebetulnya levelnya memang S2 S3 ya. Nah, jadi memang sebetulnya Bapak Ibu ini diharapkan bisa menawarkan apa ya, ide-ide baru atau konsep-konsep baru ya, yang kemudian nanti bisa di apa namanya, atau pengkajian teori-teori ya, atau apa, membandingkan teori-teori gitu, itu kan bisa ya, bisa dijadikan bahan untuk menjadi tesis ya. Tesis itu kan teori sih artinya ya. Jadi kita mengkaji teori ya, mengkaji teori. Kalau udah sampai S3 nanti dia baru menawarkan konsep baru ya. Tapi kalau S2 ini levelnya karena dia apa, tesis tadi saya bilang itu dia lebih kepada mendalami teori yang ada ya, mendalami teori-teori yang ada. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ruang lingkup restrukturisasi identik dengan restrukturisasi atau rekonstruksi ya sistem hukum pidana di Indonesia. Apa itu restrukturisasi? Nah, kalau restrukturisasi itu kan seperti bangunan ya, makanya tadi judulnya kan rancang bangun. Ya, penataan kembali, membuat itu lagi ya, menyusun kembali ya, merestrukturisasi atau penataan kembali, dan atau rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu membangun ya, membangun kembali. Rekonstruksi itu membangun kembali. Apa yang dibangun? Yang dibangun ya itu tadi, bangunan-bangunan hukum pidana kita yang memang asli punya kita, yang punya Indonesia gitu ya, dari sumber-sumber kita sendiri gitu ya. Kemudian itu yang akan coba diolah untuk dibangun ya. Nah, secara keseluruhan ini adalah menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia. Ya, secara keseluruhan ini adalah upaya untuk menata ulang bangunan sistem hukum pidana di Indonesia. Seperti saya bilang tadi di awal, di materi di slide yang awal tadi, bahwa dan ini juga menjadi PR bersama ya, menjadi keluhan kita bersama. Kenapa kita sudah lama merdeka, tapi KUHP kita masih pakai turunannya dari WVS Belanda gitu. Kenapa seperti itu gitu. Kenapa apa kita tidak bisa membuat KUHP kita sendiri gitu. Ternyata bukan hanya itu PR-nya, tapi banyak halnya. Makanya itu tadi saya sampaikan bahwa penyesuaian ide ya, penyesuaian konsep, penyesuaian norma itu memang tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Kita bicara misalkan asas legalitas saja. Ini contoh. Ya, di antara para sarjana hukum di Indonesia ini juga masih banyak yang masih apa namanya, berdiri dari dua sisi ya. Ada pada sisi yang tidak menerima apa namanya, sumber hukum yang tidak tertulis gitu ya.
Ada yang menerima sumber hukum yang tertulis juga diterima. Gitu. Kalau kita mengembangkan itu dari teorinya Hans Kelsen ya, Hans Kelsen itu kan dia bukan sarjana hukum, ya. Itu kan ada bukunya tentang apa namanya, yang tentang hukum positif itu ya. Dia bukan sarjana hukum, memang alur pikirnya tidak sosial gitu ya, tidak berpatokan pada dasar-dasar sosial gitu, sehingga sulit ketika dia akan menerapkan satu ilmu itu ke dalam yang sifatnya sosial ya, berimplikasi kepada masyarakat banyak, itu akan sulit gitu. Nah, apa namanya, dalam rangka menata ulang bangunan sistem hukum pidana kita itu sebagai contoh tadi itu asas legalitas ya. Nah, kalau kita lihat lagi sebetulnya prinsipnya itu sebetulnya yang paling rasional ya, yang paling bisa diterima itu adalah ketika sumber hukum kita itu tidak hanya yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis, dan itu sudah diadopsi oleh beberapa perundang-undangan kita ya. Ada dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam itu. Nah, jadi artinya kita udah mulai mengalami pergeseran ini, ya, sudah mulai mengalami pergeseran ya. Pergeseran itu contohnya tadi itu, ya, dari sumber hukum kita tidak lagi hanya menerima sumber hukum yang tertulis saja, tapi yang tidak tertulis juga kita sudah menerima, ya. Nah, jadi menata ulang itu konteksnya apa sih? Sebetulnya konteksnya ada law reform, ya, dan law development, ya, law reform, reformasi hukum atau pembangunan hukum, ya, khususnya berkaitan dengan pembaruan hukum pidana, ya, atau yang sering juga disebut dengan penal reform, ya, pembaruan hukum pidana. Itu. Nah, penal reform ini dia ruang lingkupnya sangat luas, ya. Yang pertama itu pembaruan substansi hukum pidana, ini yang paling penting, yang paling pokok sebetulnya, yang meliputi pembaruan hukum pidana material, KUHP dan undang-undang di luar KUHP, ya, dan hukum pidana formil, KUHAP, dan juga hukum pelaksanaan pidana. Ya, jadi dari pembaruan substansi hukum pidana. Jangan lagi kita bicara soal KUHP yang memang sudah perlu perbaikan-perbaikan ya. Di undang-undang yang baru saja, gitu, di undang-undang kita yang baru, di banyak sekali perundang-undangan itu masih banyak yang disharmoni ya, atau tidak sejalan dengan KUHP. Oh ya, perlu saya sampaikan di sini, mungkin sudah pernah disampaikan juga oleh Prof. Nato atau dosen yang lain, bahwa KUHP kita ini adalah sebagai induk dari sistem hukum pidana di Indonesia. Jadi semua aturan, semua ketentuan ya yang mengatur tentang pidana itu dia mengacu kepada KUHP sepanjang dia tidak mengatur sendiri, ya. Kalau dia tidak mengatur sendiri, maka dia kembali ke KUHP. Saya kasih contoh misalnya begini. Dalam satu ketentuan perundang-undangan dia memberikan ketentuan sanksi, ya, ketentuan sanksi. Misal dia menyebutkan kalau dia melakukan satu perbuatan, dia diancam pidana maksimal 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Dia tidak bicara minimal. Ya. Nah, di dalam undang-undang itu juga tidak diatur tentang minimal berapa, tapi maksimal ya. Mereka menyebutkannya maksimal. Nah, ketiadaan hukuman itu, ketiadaan aturan itu ya, penyebutan dalam aturannya, itu bagaimana gitu. Kadang-kadang kan membuat bingung. Dia mengacu ke siapa? Ya, mengacu kemana? Gitu. Nah, jadi kalau yang begitu kan dia harus kembali ke KUHP. KUHP sebagai induknya dia sudah memberikan panduan atau pedoman tentang minimum khusus, minimum umum, ya, ketentuan pidana minimum umum. Jadi minimum itu 1 hari. Ya, jadi berlakunya 1 hari. Gitu. Jadi kan itu untuk panduan untuk hakim dalam menjatuhkan pidana. Jadi seperti itu. Jadi apa-apa kembali ke KUHP ketika memang dia tidak diatur sendiri di dalam undang-undang barunya. Nah, cuma ada persoalan. Persoalannya begini. KUHP kita membagi 2 jenis tindak pidana perbuatan, ya, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, menurut sebagian besar ahli kita, ya, para guru-guru kita juga termasuk Prof. Bada sendiri,
dia termasuk yang berpendapat bahwa kalau ada undang-undang, ya, kalau ada undang-undang yang mengatur pidana di dalamnya, tapi dia tidak membagi perbuatan itu kepada kejahatan dan pelanggaran, pada dua ya, kejahatan dan pelanggaran, maka dia tidak bisa diimplementasikan. Itu ekstrimnya seperti itu ya. Tapi itu dari sisi akademik sebetulnya bisa diterima ya, dari sisi akademik bisa diterima ya, karena dia sebetulnya karena KUHP sebagai induk. Nah, induknya ini mengaturnya ada dua jenis tindak perbuatan ini, tindak pidana ini, ada kejahatan, ada pelanggaran. Walaupun di rancangan di RKUHP tidak lagi dibagi kejahatan dan pelanggaran ya, tapi hanya kejahatan saja. Tapi di dalam KUHP yang masih kita pakai sekarang itu dia mengatur dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ya, jadi artinya apa? Jadi ketika ada undang-undang yang mengatur tentang pidana, tapi dia tidak membedakan perbuatan itu kejahatan atau pelanggaran, maka dia tidak bisa diberlakukan. Gitu. Itu pandangan sebagian para ahli berdasarkan kajian akademik ya. Jadi, tapi dalam prakteknya sih ya nggak se-ekstrim itu ya, tetap aja bisa diimplementasikan karena hukum itu pada dasarnya itu diterapkan oleh hakim dalam persidangannya gitu. Ya. Nah, jadi pembaruan itu ruang lingkup pembaruannya ada pada substansi hukum ya, karena ternyata substansi hukum kita ini banyak masalah gitu. Ya mulai dari tadi itu ya, mulai dari sumber hukum ya, asas legalitas tadi itu ya, mengakui yang tertulis dan tidak tertulis gitu. Itu kan masih debatable sekali sampai saat ini gitu ya. Itu masih banyak juga para ahli yang tidak setuju gitu. Jadi kalau mau normanya harus tertulis, kalau tidak ya nggak bisa dipakai gitu. Substansi hukum ya, pembaruan substansi hukum. Kemudian yang kedua, pembaruan struktur hukum pidana ya, yang meliputi antara lain pembaruan penataan institusi, lembaga, sistem manajemen ya, tata laksana dan mekanismenya. Ya, jadi ini lebih kepada pembaruan terhadap institusi atau lembaga, gitu ya, institusi atau lembaga penegak hukum. Gitu. Ini juga terus dilakukan ya, reformasi lembaga penegak hukum sampai saat ini juga masih dilakukan. Mungkin kita sebagai akademisi tidak terlalu memperhatikan ini ya, tapi saya kira ini juga menjadi hal yang terus dilakukan ya, reformasi di dalamnya. Kemudian yang ketiga apa? Pembaruan budaya hukum pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum, dan ilmu hukum pidana. Gitu. Jadi ruang lingkup pembaruan hukum pidana kita, ya, atau dalam konteks ini politik hukum pidana kita, itu ada ruang lingkup besarnya. Kita bicara soal pembaruan substansi, bicara soal pembaruan struktur, bicara soal pembaruan budaya hukum. Itu semuanya seperti itu, saling bertautan. Kalau ditanya mana yang duluan, sebetulnya tidak ada yang duluan ya, tapi semuanya harus berjalan bersama-sama. Gitu. Nah, sekarang kita lihat tentang sistem hukum pidana itu apa sih gitu ya. Nah, itu pertanyaan juga. Dari sudut fungsional atau dari sudut berfungsinya, ya, sistem hukum pidana itu dapat berarti keseluruhan sistem, ya, aturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana. Ya, jadi keseluruhan sistem aturan perundang-undangan. Atau yang kedua, keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi atau hukum pidana. Ini dari sudut fungsional ya. Sistem hukum pidana itu dari sudut fungsional ya. Dengan pengertian tersebut, maka sistem hukum pidana itu identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Ya, sistem penegakan hukum pidana. Identik ya. Yang terdiri dari subsistem hukum pidana material, subsistem hukum pidana formil, dan juga subsistem hukum pelaksanaan. Ya, jadi kalau kita bicara sistem penegakan hukum pidana, maka yang harus dibicarakan adalah
hukum pidana materialnya, hukum pidana formilnya, dan juga hukum pidana pelaksanaan. Ya, pelaksanaan pidana. Ya. Nah, ketiganya itu kesatuan sistem, kesatuan subsistem. Ya, merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum atau sistem pemidanaan. Ya, karena tidak mungkin hukumnya dapat dioperasionalkan, ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu saja. Ya, misalkan kalau kita hanya bicara soal pidana material, tidak ada hukum pidana formil kan nggak bisa ditegakkan, gitu ya. Atau mau bicara pidana formil, nggak bicara hukum pidana material, terus apa yang ditegakkan? Tidak ada juga. Nah, jadi sebetulnya kita ini dalam konteks pembaruan hukum pidana, kita itu adalah kita dalam rangka pembaruan sistem hukum pidana atau sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat dulu kondisi perkembangan hukum pidana positif di Indonesia. Di perpustakaan kita ada buku ini nggak? Di perpustakaan S2 ada buku ini nggak? Ini bukunya tipis, nggak tebal. Ada buku ini nggak? Belum pernah ke sana, Belum Pak. pernah ya? Belum, Pak. Di perpustakaan S2 ada nggak? Kurang tahu, Pak. Nanti saya Oh ya. koordinasi dengan Kalau Mbak nggak ada Sinta. nanti boleh difotokopi ini. Ini bukunya tipis tapi semuanya intisari pembaruan hukum pidana kita itu ada di sini. Ya, nanti bisa difotokopi. Siapa nanti saya ke rumah, Pak. Ya, baik. Nah, jadi sekarang kita bagaimana kondisi atau perkembangan hukum pidana positif di Indonesia. Ya, sebagaimana dimaklumi, hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP WPS atau berbagai undang-undang khusus di luar KUHP. Ya. Nah, KUHP yang berlaku saat ini berasal dari WPS, for Netherlands Indi. Ya, dinyatakan berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ya, Jungto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58. Ya, jadi memang betul bahwa KUHP kita itu berasal dari WPS, ya, WPS-nya Belanda. Nah, mengingat kondisi perkembangan di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Belanda telah mengalami perubahan, baik aturan umum maupun aturan khususnya. Ya. Nah, perkembangan aturan umum buku 1 sejak tahun 46 sampai saat ini tidak mengalami perubahan yang berdasar. Ya, karena dikatakan karena prinsip-prinsip umum atau general principle hukum pidana dan pemindanaan yang dalam KUHP masih seperti WPS Hindia Belanda. Nah, inilah yang kemudian jadi keresahan ya para ilmuwan hukum pidana kita. Ada satu buku yang saya pernah baca itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari ya kalau ketemu. Itu juga saya temu pada saat saya menulis disertasi. Jadi sebetulnya para sarjana hukum Belanda yang dulu tinggal di Indonesia yang ikut merumuskan KUHP yang hendak diterapkan bagi bangsa Indonesia itu tidak semuanya bersepakat atau bersepaham bahwa KUHP Belanda itu mentah-mentah semuanya diberikan kepada rakyat Indonesia. Gitu. Ada juga beberapa sarjana hukum Belanda, ahli Belanda yang pada saat itu juga tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia gitu. Ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai jaksa, ada yang sebagai hakim. Tidak setuju. Ya, mereka setujunya adalah Indonesia itu bangsa Indonesia berhak mengembangkan hukumnya sendiri. Gitu. Mereka setujunya begitu. Jadi tidak semua sarjana hukum Belanda pada saat itu setuju kalau KUHP itu diberikan mentah-mentah atau dilaksanakan mentah-mentah oleh bangsa Indonesia. Gitu. Sebagian lain itu justru pengennya ya Indonesia silahkan mengembangkan ininya sendiri gitu. Mengangkat hukumnya sendiri ya, mengangkat hukum-hukumnya sendiri. Gitu. Itu ada kalau nggak salah itu di bukunya Utrecht apa ya, saya lupa ya. Tapi itu saya kira ada itu nanti bisa dicari ya. Nah, ada beberapa perkembangan yang kemudian menghapus pasal ya, menghapus pasal 94 ya, kemudian menambah pidana pokok baru ya itu dalam pasal 10 ya. Itu ada sejarahnya ya, di buku ini ada sejarahnya dan sebagainya ya.
Nah, ini ada beberapa ciri-ciri yang kemudian membuat KUHP kita itu memang dirasa perlu untuk segera direvisi. Yang pertama, di dalam aturan sistem pemidanaan umum dalam KUHP, ya itu punya ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada orang sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Padahal pada saat ini kan udah mulai berkembang ya. Berarti subjek hukum itu tidak hanya orang, gitu, tapi juga korporasi, badan hukum atau korporasi. Ya. Nah, tapi di dalam KUHP kita itu dia masih berorientasi pada orang, ya, sebagai pelaku, orang sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Itu KUHP kita, ya, ciri yang ada saat ini. Kemudian berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus, ya. Tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus. Nah, ini yang kemudian banyak menjadi ini banyak juga diteliti oleh banyak mahasiswa ya, tentang apa potensi ketidakberlakuan satu ketentuan pidana gitu. Karena KUHP kita itu berorientasinya pada minimal umum gitu, 1 hari ya. Dan dia tidak mengatur tentang minimal khusus gitu. Sedangkan di banyak undang-undang kita yang baru itu ada mengatur tentang minimal khusus, ya minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun gitu ya, minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun misalnya begitu. Ya. Nah, ini termasuk dianggap sebagai masalah. Ya, kalau Probarda bilang itu masalah yuridis. Ya, karena dia tidak sesuai dengan ketentuan induknya. Karena KUHP itu hanya mengatur tentang pidana minimal umum gitu. Dia tidak mengatur tentang minimal khusus. Ya, jadi banyak hal yang memang perlu diharmonisasi atau diselaraskan gitu ya, disesuaikan lagi. Nah, kemudian berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Padahal tadi seperti saya sampaikan di dalam perundang-undangan kita di Indonesia saat ini tidak ada, bukan mungkin hanya beberapa ketentuan saja, ada sih, betul itu saya pernah lihat, lupa tapi saya itu di undang-undang apa. Itu dia ngomong bahwa tindak pidana di dalam undang-undang ini adalah kejahatan. Gitu. Nah itu dia jelas mengkualifikasinya begitu kan, dia menyebutkan kualifikasinya. Gitu. Tapi tidak di banyak undang-undang tidak menyebutkan itu. Nah ini menjadi masalah ya, masalah yuridis. Masalah yuridis dalam penegakan hukum kita, dalam sistem hukum kita ya. Nah jadi karena hal tadi itu, jadi dia menimbulkan masalah yuridis. Ya. Masalah yuridis itu apa? Oh, udah selesai ya? Si Rohim ini ngasih tahu, udah selesai katanya. Ya, sampai jam 3 ya, Bil? Iya, Pak. Pas puasa kan dikurangi, Pak. Ada jadwalnya, Pak. Oke deh. Ya udah, soalnya Zoom-nya mau ditutup kata si Rohimnya. Yang lain juga ditutup. Oke, berarti nanti minggu depan kita lanjutin lagi ya. Seru ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terima. Ini hadir semua ya? 4, 3 ya, 11. Berapa jadinya? Iya, 11 11, Pak. Yang nggak hadir siapa, Bil? Yang nggak hadir berarti 3 ya? 10 orang, Pak, ini, Pak. Yang hadir, Pak. Yang hadir 10 orang? Ya, udah nanti tolong Bil WA saya yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Baik, oke, terima kasih. Nanti pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan lagi perkuliahan kita. Kalau udah nanti mudah-mudahan bukunya bisa difotokopi. Senin saya ada di kampus, Bil. Kalau misalkan mau ketemu, nanti bisa fotokopi. Kalau ke rumah nggak boleh, Pak ya? Ini, Pak. Ke rumah nggak usah lah. Iya, Senin aja lah ya. Iya, Pak, Senin. Oke. Baik ya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian karena waktu juga yang sudah selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.